Jumpa lagi di JDF dan masih dengan Ogut di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas serial The Pacific untuk menjawab request teman-teman. Mengisahkan 3 orang marinir dari resimen yang berbeda-beda tentang bagaimana kiprah tempur mereka di Perang Dunia Kedua Teater Pasifik melawan Kekaisaran Jepang. Yang jelas tak kalah sengit dan brutalnya daripada di front barat melawan Nazi Jerman. Karena memang Kekaisaran Jepang pada tahun 40-an bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Dan di episode 1 dan 2 ini kita menyimak bagaimana pertama kalinya marinir Amerika menginjakkan kakinya di Guadalcanal, sebuah pulau di timur Papua yang nantinya akan menyuguhkan salah satu pertempuran terkejam dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Nah, pastikan ikuti video ini sampai akhir bor. Desember 1941 di Amerika, Robert Leckie tampak sedang keluar dari gereja dan bertemu dengan Vera. Ia mengatakan pada teman perempuannya ini jika ia akan bergabung dengan marinir Amerika, yang sayangnya ditanggapi dengan biasa saja oleh Vera. Sedangkan di markas marinir sendiri, briefing singkat sedang diadakan oleh Letnan Kolonel Chesty Puller, menerangkan bagaimana Kekaisaran Jepang bergerak dengan kecepatan luar biasa untuk menguasai Asia Tenggara berikut Samudra Pasifik. Jepang seakan-akan sedang dalam proses ingin merebut separuh bumi dengan aksinya ini. Dan jelas menjadi tugas marinir Amerika untuk menghalangi proses imperialisme negara matahari terbit ini. Hong Kong, Philippine Islands were also attacked by the Army, Air Force. Dan setelah hari Natal tahun 1941, seorang pemuda bernama Eugene Sledge tampak menangis setelah divonis oleh dokter yang juga ayahnya sendiri ini jika fisiknya tak mumpuni untuk bergabung menjadi marinir karena lemahnya jantungnya. Merasa kecewa dengan fakta ini, Eugene pun keluar rumah dan menemui temannya yang bernama Sidney Phillips yang ternyata saat ini sudah diterima menjadi marinir hingga membuat Eugene makin kecewa. Setelah ini film pun maju jauh di Pasifik, tepatnya di rangkaian Kepulauan Solomon di Pulau Guadalcanal pada 7 Agustus 1942. Armada Amerika sudah merambah di sini dengan kapal-kapal perangnya dan jelasnya pertempuran di berbagai sisi sudah dimulai. Di atas satu kapal, para marinir muda ini sedang di-briefing tegas sebelum pada akhirnya dikirim merapat, menaiki landing craft mereka dan benar-benar menginjakkan kaki di Guadalcanal yang nantinya hanya akan menyajikan tragedi berdarah. Namun kini yang jelas, semangat mereka masih menyala-nyala. Meski memang saat ini area pantai sudah dikuasai sepenuhnya oleh marinir dan tak ada penampakan dari serdadu Jepang. Beberapa saat kemudian, Leckie mendengar kabar jika pasukan Jepang menarik diri jauh ke dalam hutan. Sebelum sekali lagi para marinir ini digerakkan maju menyisir kebun kelapa dengan rapatnya ilalang. Sampai beberapa jam kemudian, mereka menemukan sisa-sisa perlengkapan dan pertahanan tentara Jepang. Di depan mereka sudah terpampang hutan lebat, bukan sekedar kebun kelapa lagi. Para marinir pun sadar jika Jepang bisa saja menyergap setiap saat di antara semak belukar ini. Bob Leckie sendiri berusaha waspada dengan senapan mesin Browning M1917 di pundaknya. Sedangkan hutan ini semakin dipenetrasi, semakin menyajikan kesunyian dan teror. Namun sampai malam datang membawa hujan tropis, musuh masih tak tampak. Para marinir dari resimen pertama dan divisi pertama ini baru akan terlelap sebelum tembakan berbunyi keras. Dan barulah diketahui jika insiden tadi malam ialah salah tembak di kubu marinir sendiri yang sayangnya menumbalkan petugas medik mereka. Berusaha melupakan kejadian ini, Leckie pun melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka menargetkan akan sampai di puncak sebuah bukit. Pada malam harinya, jauh di lautan, para marinir ini menyaksikan sendiri bagaimana Angkatan Laut Amerika sedang keras meladeni armada Jepang. Beradu meriam dan ganasnya tembakan, memberi pemandangan mengerikan dari arah pulau. Tapi saat pagi telah tiba, kabar terkuat jika malah armada Amerika lah yang mengalami kekalahan dari Jepang.
Amerika terpaksa kehilangan 4 kapal penjelajah atau cruisernya yang langsung membuat Laksamana Turner mundur melarikan diri, sekaligus meninggalkan marinir divisi pertama sendirian di Guadalcanal tanpa backup dan supply dari kapal angkatan laut. Hari pun sekali lagi berganti malam dan yang ditunggu akhirnya beredar. Sorot suar menyala dalam gelap. Tentara Jepang melakukan pengintaian, berusaha menilik tepat posisi marinir. Meski pada akhirnya tak ada adu peluru terjadi, ini cukup untuk meneror para marinir. Keesokan harinya, para marinir semakin paham jika hanya ada penderitaan setelah ini ketika di lautan yang terlihat hanyalah kapal kekaisaran Jepang. Angkatan Laut Amerika sudah lenyap dari kemarin, tak berdaya menghadapi anak buah Laksamana Isoroku Yamamoto. Di saat malam harinya, di area sungai Alligator, Lecky mendengar adanya pergerakan di seberang kali, dan ini pun dibarengi dengan seluruh kawannya bersiaga penuh, sampai akhirnya skirmish liar dan buta ini terus terjadi, membangunkan seluruh isi hutan. Mortar-mortar pun dihantamkan seketika marinir tahu jika Jepang berusaha mengepung mereka dari kiri. Melihat ini, Lecky sendiri langsung bergeser membawa senapan mesinnya ke sayap kiri. Sementara komandan mereka, sang kapten sendiri, sudah terpukul mentalnya. Jepang pun masih bergerak mengepung meski sudah berhujankan mortar marinir. Ini memaksa Lecky juga ikut rutin berpindah tempat, berusaha memberi tembakan cover untuk kawan-kawannya. Dan pergerakan Lecky ini terbukti ampuh, karena akhirnya ia bisa memaku habis serdadu Jepang yang kedapatan menyeberang sungai di sebelah kiri. Saat pagi tiba, mayat-mayat sudah berserakan di banyak tempat. Para marinir sangat kaget betapa Jepang seakan tak punya taktik khusus dalam serbuan tadi malam. Seakan mereka hanya maju untuk ditembak oleh marinir. Sampai satu insiden khas serdadu Jepang pun terjadi. Dan ini disusul dengan serangan setor nyawa sekali lagi. Hingga tinggal seorang serdadu Jepang yang dipermainkan oleh marinir karena sudah tak menyandang senjata. Ia gagal dalam menyerang dan kini berteriak, "Bunuh aku, habisi saja aku." Barulah kini Lecky tahu jika sebenarnya musuh mereka juga seorang manusia biasa yang sudah sedemikian lama melewati ujian tempur yang berat dan parah. Merasa kasihan, Lecky pun memutuskan untuk ini masih ditambah lagi ketika ia memeriksa tas-tas mayat dan menemukan jika musuh yang ia hadapi cumalah serdadu biasa yang juga punya keluarga, orang tua, atau anak istri, sama seperti kebanyakan marinir Amerika. Dari skirmish tadi malam, marinir kehilangan 5 orang anggotanya dan seorang terluka parah. Komandan mereka, Kapten Jameson, juga sudah digantikan karena gangguan mental. Pada bulan Oktober 1942, para marinir memang sudah semakin mengenal pulau ini, namun masih saja tak mampu menguak markas Jepang di dalam hutan. Kita berganti mengikuti resimen John Basilone yang tengah disergap oleh Jepang yang lantas tiba-tiba menghilang begitu saja. Tembak lari ini sudah sering dialami oleh barisan John Basilone. Sepertinya Jepang ingin menggerogoti marinir pelan-pelan dalam gerilyanya. Keesokan harinya, bala bantuan datang ke Guadalcanal dengan mendaratnya tentara angkatan darat, membawa perlengkapan dan suplai termasuk senjata dan amunisi yang tentu saja dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kawan-kawan Basilone dan Lecky. Setelah aksi pencurian liar ini, Lecky pun membagikan hasil jarahannya pada kawan-kawannya. Namun kegembiraan ini hanya sekejap saja karena pada tengah malam mereka seakan terkena karma.
Keesokan harinya, yang tersaji ialah tragedi dan darah. Entah berapa jumlah korban jiwa dari marinir, tapi yang jelas baik Kompi Lecky maupun Kompi Basilon juga sama-sama mengenaskan. Pukulan brutal ini mengingatkan Lecky dan Jurgen jika Jepang masih punya taji di pulau terasing ini. Sementara di posisi Basilon, Kolonel Puller menerangkan jika mereka akan ditugaskan berpindah tempat untuk menghalangi Jepang merebut sebuah bandara di pulau ini. Karena jika bandara ini dikuasai oleh tentara Jepang, maka jelas Amerika pasti akan dipaksa mundur masuk ke dalam hutan dan berperang secara gerilya. Dan marinir Amerika tak mungkin bertempur dengan cara gerilya. Maka pasukan pun disebar di titik-titik sesuai rencana, meninggalkan barisan Basilon yang harus di tempat mempertahankan posisi dan camp mereka. Dan lubang-lubang dan perimeter baru pun dipersiapkan sebaik-baiknya oleh Basilon. Karena jika memang Jepang nantinya menyerbu di posisi ini, Basilon akan berjuang sendirian. Sementara itu menengok situasi Bob Lecky, kabar jika Jepang bergerak ingin merebut bandara juga telah tersebar. Dan sama pula dengan kondisi Basilon, pasukan di Kompi dan Batalion Lecky ini juga semakin sedikit jumlahnya. Pada malam harinya, Letkol Puller mendapat intelijen jika ada sejumlah besar pasukan Jepang bergerak ke posisinya. Puller sendiri memerintahkan anak buahnya agar tak menyerang dan menahan tembakan selama mungkin. Dan di luar, Basilon mati-matian menyapu bersih tentara Jepang yang sibuk membongkar kawat perimeter. Tak tahu kawan-kawan di sebelahnya sudah banyak yang tumbang, sementara amunisinya juga terus menipis. Sampai akhirnya jumlah Jepang membanjiri medan ini, memaksa Basilon menarik mundur peletonnya, namun malah terlibat duel jarak dekat. Setelah mundur, Basilon pun masih terus bertarung dengan jumlah musuh yang belum berkurang. Serdadu marinir resimen ke-7 ini benar-benar harus terus bertempur atau mati kali ini. Keesokan harinya Basilon menemukan apa yang dilihat oleh Bob Lecky. Jika Jepang benar-benar brutal dalam menyerang, setiap serdadunya seakan bernyali dan bernyawa ganda, menyerang tak mempedulikan keselamatannya sendiri. Dan hasilnya pagi ini ialah serakan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya. Saat senja hampir tiba, Basilon memutuskan untuk mencari kawan baiknya, Manny Rodriguez, di dalam hutan, yang sayangnya kini sudah tak bernyawa lagi. Kita sejenak kembali ke Amerika dan menengok situasi Eugene Sledge yang sampai hari ini ia terus diperiksa oleh ayahnya mengenai jantung lemahnya. Namun Eugene tetap bersikukuh hingga ayahnya pun tak kuasa menghalanginya lagi. Desember 1942 dan marinir masih bertahan di Guadalcanal. Bob Lecky masih terus rutin mengirimi surat untuk Vera. Dan selain Natal, kabar gembira yang lain ialah bahwa mereka akan segera diangkut keluar dari Guadalcanal. Dan beberapa jam kemudian, resimen Lecky pun menaiki kapal sekali lagi, pergi jauh dari Pulau Maut ini. Bersamaan dengan ini berakhir juga perjumpaan kita kali ini. Ogut bakal sambung ke episode 3 dan 4, jadi pastikan tetap standby di JDF atau Jauh Dekat Film. Wassalamualaikum, yuk, bye.